Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat 2 Agustus 2024. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat, senantiasa menikmati hari karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang selalu menuntun, membimbing, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan beraktivitas, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, nas renungan kita adalah ayatnya yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya mengambil kalimat hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita tampaknya tidak ada seorang pun yang senang mendapatkan hukuman. Sebab hukuman diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan. Biasanya hukuman
dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jerah, kumuadaan atau tole-tole. Namun hukuman yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dari itu. Ketika Tuhan menghukum umat yang melenceng darinya, yang jauh daripada Tuhan, hukuman itu akan membawa sifat mendidik sehingga umat dapat lebih dewasa lagi dalam hidupnya, semakin mengenal keinginan Tuhan dalam hidupnya. Kemarin kita mendengar dari tempat ini di mana Paulus menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan dalam tradisi perjamuan Tuhan, di mana tradisi perjamuan itu dilakukan untuk kesenangan diri sendiri dan melupakan orang lain. Jadi orang-orang tertentu ada yang kenyang, ada yang tidak makan. Kini Paulus memaparkan hal-hal teknik menyangkut pelaksanaan perjamuan serta apa yang terjadi ketika perjamuan tidak dilakukan sesuai aturan Tuhan. Coba kita perhatikan secara khusus mulai dari ayat 30. Paulus menjelaskan tentang bentuk hukuman atas dosa dalam perjamuan. Namun ia tidak ingin orang yang salah paham dan menilai Tuhan sebagai Allah yang kejam. Oleh karena itu ia menambahkan dalam ayat 32 yang kita baca ini, untuk mendidik kita agar lebih dewasa, lebih memahami, lebih melihat dalam kacamata iman. Ibu bapak saudara-saudara, jika Tuhan memberikan hukuman itu adalah bentuk kasih-Nya kepada umat manusia. Hukum yang diberikan bukanlah hukum yang menyiksa, bukanlah hukum yang menyengsarakan, melainkan untuk membawa berkat bagi manusia. Hukum Tuhan menjadi acuan bagi manusia, bagi saudara dan saya, untuk menentukan sikap dan langkah hidupnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Tuhan, ada hukuman yang menanti kita. Namun ingatlah bahwa hukuman itu ada supaya kita tetap berada di dalam lingkungan atau lingkaran atau berada di dalam koridor Tuhan, dan kita senantiasa menerima berkat rahmat daripadanya, agar hidup kita senantiasa berjalan pada rel kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami angkat kepadamu. Firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, agar kami tidak salah menilai, agar kami tetap setia pada perintah-perintah-Mu, agar hidup kami hidup di jalan Tuhan. Kami belajar memahami, mengerti maksud tujuan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam kesulitan karena sakit penyakit, kesulitan karena persoalan ekonomi,
kesulitan karena pekerjaan, karena tanggung jawab, kesulitan karena pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami. Namun dengan iman kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang mengasihi, Tuhanlah yang memberkati, agar hidup kami hidup yang mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai kepala dusun, kepala lingkungan, kepala RT. Kami percaya Engkau memberkati mereka, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi kami untuk menata kehidupan bersama. Kami berdoa untuk kesiapan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, di mana saat ini kami mempersiapkan diri sedang melaksanakan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah ya Bapa, kami senantiasa menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri kami sebagai umat percaya bahwa kami adalah bagian dari bangsa ini, bangsa yang kami cintai, agar kami boleh hidup dalam naungan damai sejahtera dari Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami. Berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami. Karena kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.